Halo, selamat malam Oke. semuanya. Ini kami dari Halo. kelompok Selamat 10. malam, selamat malam. Halo, halo. Di sini ada Rendra, ada saya sendiri Zen Gifari, dan ada Ci Afila. Halo Ci, halo Iya. Rendra Halo. semuanya. Ini malam ini kita pengen Halo ngebahas semuanya. tentang salah satu kasus ketidakadilan sosial, yaitu kemiskinan. Nah, tapi kita malam ini ngomongin soal kemiskinan itu bagaimana sih caranya kita sebagai milenial, sebagai kaum-kaum yang muda, sebagai anak-anak muda, itu bisa yang namanya mengatasi kemiskinan sejak dini. Itu gimana sih? Mungkin beberapa fakta-fakta tentang kemiskinan bisa dibacain atau disampaikan oleh teman kita, Rendra. Silakan, Rendra. Mungkin sebelum itu kita bahas dulu konsep kemiskinan kali ya. Iya, Jadi bisa. konsep kemiskinan ya, itu kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan akredibilitas terhadap sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, dan papan, serta layanan hidup lainnya, kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, dan juga tidak bersekolah, sehingga dampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Semua hal yang disebutkan tadi ya merupakan fenomena ya, dan kejadian yang terasa ketika ya seseorang berada pada posisi kemiskinan, posisi miskin. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan mungkin Oke, oleh Cici ini Afila. tentang seputar fakta tentang pengetahuan tentang apa sih itu kemiskinan. Jadi emang lebih baiknya gitu sih, kita sebelum ngebahas kemiskinan kita harus tahu dulu itu kemiskinan tuh apa aja sih. Apalagi di Indonesia ini kan kemiskinan lebih ke sandang pangan papan gitu kan. Ya. Ya, betul. Ci Afira, ada yang mau disampaikan nggak nih tentang kemiskinan? Menurut kalian kemiskinan itu tuh sebenarnya bisa hilang nggak sih? Kalau gimana, Rendra dulu apa Zen dulu nih? Ya, silakan. Kayaknya tuh minimalisir gitu, meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia tuh menurut kalian bisa atau enggak? Kalau yang namanya menghilangkan kemiskinan itu kan kayaknya impossible ya. Tapi bisa aja possible. Meminimalisirkan hingga menghilangkan itu possible sih. Cuman itu jangka waktunya pasti panjang banget sih. Kalau menurut Panjang banget sih. saya pribadi ya. Aku asik. Ya, Itu tuh panjang banget. Soalnya prosesnya itu nggak mudah. Betul. Apalagi ada yang namanya perbedaan dari distribusi kekayaan yang kalau orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin kayak gitu. Apa Zain tadi mau ngomong apa? Ya, saya orang kaya, saya orang miskin. Itu mau mainan anak kecil ya. Iya, itu anak kecil banget. Ya, itulah pokoknya. Jadi dari perbedaan privilege kan juga banyak ya di Indonesia ini. Ya, betul. Kita nggak bisa ini juga ya bilang kalau misalnya orang itu yang maksudnya yang kaya itu tuh punya privilege tuh emang nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Tapi menurut aku kemiskinan tuh sebenarnya masih bisa ada harapan gitu bagi orang yang mungkin kurang mampu supaya bisa ekonominya membaik kayak gitu dengan cara melakukan pendidikan gitu, jadi sadar akan pentingnya pendidikan begitu. Menurut saya nih, menurut aku sih gitu, soalnya pendidikan tuh penting karena sekarang tuh ya apa-apa kan harus pakai ilmu ya. Kalau misalnya kita dari kecil kita selalu dikasih tahu kalau misalnya kita nggak ada ilmunya, kita bisa istilahnya kayak dibodoh-bodohin orang. Nah, mungkin bisa jadi banyak kan kasus-kasus yang penipuan karena orang-orang yang mungkin pengen ya, semua orang juga pengen sukses dan pengen kaya, jadi mereka nipu orang-orang kayak gitu supaya bayar jalan buat jadi misalnya PNS kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian gimana sih? Kalau menurut aku sih kan pendidikan. Kalau menurut kalian gimana cara untuk memberantas dan gimana cara orang biar sadar kalau misalnya ini tuh harus berubah? Coba Rendra, ada yang mau disampaikan nggak? Iya sih, aku setuju. Kayak tadi emang faktornya itu dari pendidikan, soalnya kayak apalagi pendidikan juga dari kecil gitu, udah ditanamin gitu. Gimana cara mengatasi kemiskinan dan lain sebagainya. Menurut aku sih itu penting dari kecil. Tapi banyak tapi banyak yang belum sadar karena kan di Indonesia apalagi tuh tingkat pernikahan dininya tuh tinggi, terus ya udahlah kerjanya juga bahkan banyak yang masih di bawah upah minimum kayak gitu. Jadi gimana ya biar mereka tuh sadar dan mereka itu bisa mendapatkan kualitas diri gitu. Kayak gimana tuh menurut Zen gimana biar upgrade diri tuh kira-kira gimana? Biar upgrade diri sih, paling pertama emang balik lagi ke pendidikan. Soalnya yang nama kemiskinan itu pertama kan bisa jadi karena nggak punya peluang
buat bekerja. Dengan adanya Ya, betul. orang-orang itu bisa menjalani dengan menjalani pendidikannya, itu otomatis bisa meningkatkan peluang buat mencari pekerjaan yang lebih layak pastinya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Setuju nggak? Kalau pendidikan itu kurang, kemungkinan ya mereka mungkin bisa dapat kerjaan, tapi yang kayak dibilang Ki Afila tadi, di bawah upahnya, itu sudah pasti. Iya. Nah, dengan adanya pendidikan, kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skillnya masing-masing, job desk-nya masing-masing. Nah, itu sih salah satu pentingnya pendidikan. Terus, masalah pernikahan dini juga bisa sih dikaitkan dengan kemiskinan di Indonesia, apalagi tingkatannya itu masih tinggi ya kalau di Indonesia, masalah pernikahan dini. Iya. Keluarga itu adalah salah satu sendi kenegaraan, sendi lah pokoknya. Iya. Nah, titik awal ya. Titik awal. Kalau keluarga itu kayak tempat awal banget nggak sih? Kayak lu dapetin pendidikan juga, secara mental juga kan, siap apa enggaknya. Iya, betul. Kadang yang membedakan orang yang miskin sama yang kaya itu juga bukan karena duitnya, mentalnya juga. Nah, itu juga setuju, mentalnya. Kadang mereka tuh ngerasa ya udahlah, pasrah aja, begini emang nasib gitu. Pasrah nasib, mau ngapain lagi gitu kan. Iya, menyerah pada keadaan kan pada akhirnya. Pada akhirnya orang yang menyerah pada keadaan juga gimana, gue gini-gini aja misalnya gitu. Ya nggak apa-apa dah, yang penting bisa makan. Tapi ntar ngelihat orang yang lebih dari dia, enak ya dia jadi orang kaya, padahal nggak tahu juga perjuangannya biar jadi kayak gimana. Gitu. Makanya itu juga muncul yang mental itu ya, kita nggak bisa mungkirin juga mental seperti itu tuh banyak banget yang kayak gitu, dan mereka tuh mikir orang yang bisa punya uang lebih banyak itu tuh mereka tuh pesimis duluan, atau ya kayak ya emang ya udahlah, betul kata Zen dan Renda juga, ya udah pasrah aja mau gimana lagi gitu. Tapi kan itu berarti sesuatu yang ya di situ-situ aja nantinya kayak gitu. Stuck ya berarti. Iya. Betul. Nah, tapi emang berarti kesimpulannya emang benar ya. Salah satu cara buat mengatasi kemiskinan itu dengan cara pendidikan pastinya. Oke. Ini udah balik lagi ya kita. Tadi ada sebentar istirahat sama sedikit-sedikit kendala. Jadi kita udah ngomongin nih seputar kemiskinan. Santai aja kan kita ngomongnya. Nih, untuk melengkapi lagi, icing on the top of cake, asik. Penghias kuenya gitu loh. Ini Rendra bisa nyampaikan beberapa data-data tentang kemiskinan di Indonesia. Silakan Rendra. Oke, ini aku dapat ya dari data dari semeru.or.id ya. Di sini katanya tingkat kemiskinan nyaris tidak berubah. Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Nah, kalau dilihat dari berdasarkan jumlah orang miskin sejak 2019 nih, September ya, kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia. Jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu, dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120.000 orang. Itu, Bang. Oke, berarti semenjak datangnya pandemi, yang kita ngira pastinya orang kan itu data tingkat kemiskinan paling banyak terjadi di daerah perkotaan ya. Nah, mungkin juga berarti banyak banget yang orang-orang di daerah perkotaan yang pastinya kena dampak dari COVID-19 itu seperti pemecatan, PHK massal. PHK massal. Tapi justru yang di tempat lain itu nggak berubah sama sekali datanya, atau gimana? Iya, di sini datanya begitu. Berarti di sisi lain juga banyak orang yang bisa menemukan peluang ya di Indonesia ini untuk mencari pekerjaan baru. Betul, soalnya saya
pernah lihat nih, aku pernah lihat di beberapa orang-orang terdekat, karena semua tuh terkena dampak dari pandemi kan. Jadi mereka mencari, karena mereka udah itu tergantung mental seseorang juga ya. Jadi mereka cari jalan supaya masih bisa tetap hidup gitu, biar masih bisa tetap makan dan segala. Sehingga PHK ya memang pasti sedih karena kan itu kita lagi di zona nyaman terus itu pandemi kan. Terus ya mereka lalu mencari jalan dengan mungkin berjualan atau mencari pekerjaan lain yang mungkin bisa didapat supaya masih bisa hidup gitu. Jadi itu tergantung mental sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya tuh orang Indonesia lebih ke berpasrah saja sih sebenarnya. Kebanyakan pasrahnya aja gitu. Padahal kan memang harus dicari kayak gitu. Gak bisa langsung instan kayak gitu loh. Jadi memang pendidikan mental itu tuh penting supaya tingkat kemiskinan itu bisa menurun ya gitu. Jadi bisa mereka harus tahu gitu. Potensi mereka sendiri. Iya betul, karena nggak mungkin orang nggak ada potensi kayak gitu. Pasti semua orang punya apa ya, istilah bahasa keren, punya purpose, kayak punya tujuan hidup ini. Nggak mungkin dia nggak punya potensi sama sekali gitu. Jadi mungkin kalau kita sebagai anak muda kita harus sadar betul, dan kayak mungkin orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita bisa apa ya, mengenyam pendidikan kayak gitu, mungkin bisa kita bikin mungkin bantuan, atau juga bisa kalau misalnya kalau orang-orang yang mungkin orang-orang yang udah sukses atau gimana, bisa menggalangkan kayak apa ya, semacam kegiatan untuk meningkatkan skill kayak gitu. Jadi mereka bisa berputar, uangnya bisa berputar gitu. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu supaya masih bisa tetap hidup, daripada dikasih bantuan nanti ya itu mereka mau ngapain gitu. Karena mereka nggak punya skill gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Iya sih. Kalau misalnya kayak skill itu kan ibaratnya long lasting gitu loh, dibandingkan kayak dikasih dana doang. Iya. Betul. Jadi ada sesuatu yang kita punya modal gitu. Modal tuh nggak harus selalu uang kayak gitu. Karena ya memang semua butuh ilmu dan semua butuh skill kayak gitu. Jadi dan mental juga sih. Jadi mental memang harus dilatih dan ya kayak gitu. Berarti salah satu bukan salah satu lagi. Jadi cara buat mengatasi kemiskinan itu kan berawal dari kita sendiri berarti. Betul. Berawal dari kita sendiri. Berarti yang namanya skill sama apa tadi? Mental itu harus bersinergi dong. Iya. Iya betul, emang harus ada barengan gitu. Harus selaras. Ya, betul. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Karena memang apa ya, ya memang hidup memang seperti itu, apalagi di Indonesia ya, karena kan yang tadi dibilang juga upah minimumnya tuh masih banyak banget orang yang kerja tuh upah minimumnya tuh di bawah itu gitu. Jadi padahal tuh sebenarnya udah ditetapin pemerintah, cuman ya tetap aja ada yang banyak kayak gitu. Jadi ya harus muter otak lah kayak gitu, dan itu memang sulit untuk apa, untuk mempengaruhi orang banyak ya. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kita nolongin diri kita sendiri dulu. Apakah kita udah punya mental itu, apakah kita udah bisa mengatasi diri kita sendiri untuk supaya tidak menambah angka kemiskinan dan orang-orang sekitar kita, baru nanti pasti lambat laun kan bakal lama-lama apa ya, menyebar gitu loh menurut aku. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya, buat 3 orang yang hebat-hebat. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Rendra, terima kasih. Afila, terima kasih. Jadi kami bertiga di sini dari kelompok 10. Jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon dimaafkan. Jika ada yang benar itu datangnya dari yang di atas, dari Tuhan. Oke. Benar kan? Kita cuma menyampaikan aja. Ya, jadi terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Dan selamat malam dan dadah. Dadah.